kerja itu apa? Buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, B-nya kali mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini terkait dengan kegiatan program, pembuatan program yang berdampak positif pada murid, ini proses yang harus saya jalankan dengan panjenengan adalah kolaborasi terkait dengan kegiatan pembuatan program, yaitu untuk kegiatan jawab pertanyaan sama ambil durasi. Nah, di sini saya juga harus membuat dokumentasi pada tahapan pelaksanaan. Kemudian ini adalah tuntutan dari Pak Nadiem Makarim, apapun perubahan sekecil itu jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan. Ini adalah motivasi dari Pak Nadiem terkait dengan perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi jangan disepelekan. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya bentuk dan bentuknya karakter siswa melalui aksi mengesahkan bersih hari. Kenapa saya mengambil kegiatan ini? Karena saya melihat bahwa meskipun sekolah kita sudah adiwiyata, meskipun kita sudah gembar-gembar ke sana kemari mengikuti kegiatan pijakan dan sebagainya, tapi untuk kesadaran siswa terkait dengan kegiatan tersebut belum meningkat, alias belum. Jadi dari sini saya mengambil kegiatan co-kurikuler yang saya beri nama Sinusi. Saya yakin memang kelihatan sederhana dan sepele, tapi dampak yang saya inginkan, yang saya harapkan dari kegiatan ini adalah siswa sadar diri dan peduli terhadap kegiatan. Menurut panjenengan, kira-kira bisa boten untuk kegiatan ini dilakukan bersama-sama. Ini kan istilahnya program pembiasaan ya, karakter, dan ini dimulainya memang harus sejak dini sih, dari kelas bawahnya juga harus sudah terbiasa dan dilanjutkan di kelas-kelas berikutnya. Kalau di kelas saya semester kemarin kan sudah P5 semuanya yang di kelas kurikulum merdeka itu sudah melaksanakan P5 terkait dengan sampah ya. Nah di semester ini kan beda lagi temanya, cuma untuk membiasakan anak-anak kan nggak harus berhenti di situ. Akhirnya di semester ini kalau di kelas saya coba buat habit board. Habit board itu mereka isi, karena di kelas 2 mereka isi, saya beri kalau misalnya mereka laksanakan clue-nya yang sudah disepakati itu dia warna hijau, kalau tidak dilaksanakan kuning, kalau tidak sama sekali tidak melaksanakan di warna merah seperti itu. Dan itu sudah berjalan 13 minggu ini. Itu lumayan bisa memotivasi anak-anak untuk melakukan, termasuk untuk bab sampah, kebersihan diri dulu saya awalnya kebersihan diri, kemudian lingkungan juga, termasuk kedisiplinan dan lain-lain dari itu dari saya. Terima kasih Bu Nurul, panjenengan sudah memberikan gambaran terkait dengan kegiatan yang dilakukan dan mana yang lain. Itu kan bisa, oh iya saya pun belum melaksanakan itu, nanti bisa mencontek terkait dengan kesepakatan dan apa yang nanti warna-warni itu ada hijau dan kuning dan merah itu nanti saya juga perlu belajar. Apakah pertanyaan yang ada di sini itu sudah sesuai apa perlu saya ubah terkait dengan rapat? saya tanyakan yang dimulai terkait dengan diskusi bersama buatan alur tadi. Sekarang harusnya membuat pertanyaan inilah yang diskusi itu. Ini kan sudah jadi. Ya, makanya langsung sesuai. Sudah cocok. Barangkali ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Nah, itu tanya jawab.
siswa tentang keagamaan beragama. Tadi sebenarnya kan saya kalau ini mungkin observasi siswa ini kira-kira ada nanti ada diambil pelajaran. Saya masukkan di situ. Kayak saya belum antara buat pertanyaan buat pertanyaan apa ambil pelajaran. Ya, nanti ya itu sementara saya dan ini rencana untuk beribadah. Nah, dalam membuat program Bapak Ibu yang perlu panjenengan ketahui, maka kita harus mengajak siswa. Kenapa? Di sini kita harus melihat suara siswa seperti apa, pilihan siswa seperti apa, sehingga menjadi suara siswa tidak harus melibatkan penyanyi. Jadi kan mau saya libatkan kita suruh mengapresiasi, suruh membuat kecerdasan amat makan sesuai buntan seperti itu. Kemudian pilihan, nah dari suara siswa itu saya nggak suka karena tulisan sekarang bersih saja masa. Ngapain? Kemudian dari apa yang disampaikan siswa tadi pasti akan timbul yang namanya rasa kepemilikan. Oh ya kemarin saya sudah oh Bapak Ibu mungkin ada yang kurang sesuai ambil pelajaran ini dari kegiatan Adiwiyata. Kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan tersebut kan bisa kita tambahin gitu. Ayo kegiatan yang bawa silakan kemudian berkaitan antara lingkungan dan kebersihan tadi kayaknya tiket umum. Nah, ini mari kita galakkan lagi karena yang mulai beberapa waktu terakhir ini rasanya apa itu agak berkurang. Nah, mungkin karena ini sudah mulai menggalakkan mulai dari karakter anak kelas 1, barangkali dalam satu hari bisa 2 kelas. Pagi yang kecil-kecil hanya pembiasaan saja, istirahat pertama kelas 1, 2, 3, kemudian kelas besarnya ketika sudah mau pulang sekolah. Mungkin dari situ kebersihan lingkungan bisa menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk kelas besar. Seandainya kelas besar agak beliau, nah mereka bisa dijadikan motivasi melihat di kelas bahwa mungkin saling memberikan motivasi. Berarti perlu apa ini Bapak Ibu wali kelas untuk koordinasi kita mulai berangkat bersama ya mungkin insya Allah setelah Lebaran sudah banyak makanan lagi sampai sudah mulai berserapan lagi. Berarti kayak kita setelah Lebaran terkait dengan atau nanti dimulai dihidupkan lagi, sebetulnya kan sudah ada sejak lama, akan tetapi kita hidupkan lagi dengan tentu saja dengan pantauan dari wali kelasnya masing-masing. Kalau ada, nah ini tindakan dari pertanyaan yang sudah saya buat tadi. Saya mengadakan survei kegiatan yang pernah berhasil dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran. Kita pernah nggak berhasil? Berhasil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berhasil mengikuti kegiatan Adiwiyata di kabupaten gitu ya? Ya. Hanya kemudian berdiskusi dengan semua stakeholder sekolah untuk mendukung program siklus beta. Berarti siklus kita ini aplikasi kapan? Apa setelah hari raya? Semakin cepat semakin baik. Hari ini pun kita laksanakan kombo. Kali ini siklus beta bersama seperti yang juga dilakukan juga apa benar-benar dari aplikasinya. Karena kan tiket umum kalau aksi nyata sementara untuk tiket umum ya sesuai kelasnya pasti ada lah. Nah untuk ini tidak lanjutnya program ini kalau bisa tidak melihat waktu ini kan karakter
Ya setiap selamanya sampai ada guru kelas juga, istilahnya guru maba pun bisa melaksanakan. Betul. Semua guru tendik pun bisa kalau mengawasi anak-anak itu. Iya, kerjasama semuanya. Ada beberapa agenda yang saya lakukan. Yang pertama, sosialisasi terhadap kalian terkait dengan program kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, terkait dengan umpan balik Wijaba yang dipelopori oleh Bu Intan terkait dengan kegiatan yang sudah diberikan di grup kelas. Yang pertama yang akan saya sampaikan sekarang adalah terkait dengan program baru dari SDR 31. Jadi di sini saya ingin memberikan kesadaran pada kalian terkait dengan kegiatan menjaga lingkungan. Kalau saya membuat program si Puspita kepanjangan dari aksi pungut sampah bersih tiap hari. Kenapa kok pungut sampah? Karena saya melihat bahwa selama ini kalian kalau ada sampah selalu dibiarkan. Bahkan kalau disuruh mengambil kalian tidak respon dengan berbagai alasan bukan sampah saya dan sebagainya. Bagaimana? Apakah tujuan dari program yang saya sampaikan ini jelek atau baik? Apa tujuannya? Membentuk karakter kalian supaya peduli terhadap lingkungan. Bukan hanya lingkungannya bersih saja, tapi karakter kalian harus dibentuk. Program ini ikut serta, bagaimana caranya? Apakah ada ide yang lain selain ikut serta? Mau menjawab? Ya dari saya. Mau ibu kita apa sih kita lagi? Hasil pungut sampah bersih tiap hari. Kalau ada sampah daun seperti itu, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Sekolah kita ini kan sekolah yang pasti warganya juga. Nah, dari besar banyak ini banyak juga terkait dengan permasalahan yang saya lihat di sini. Ternyata kalian itu belum sadar akan kepedulian terhadap pengungsian, khususnya untuk sampah yang berserakan baik di dalam kelas maupun di luar. Nah, bagaimana solusi untuk membentuk karakter kalian supaya kalian bisa lebih percaya diri dan sadar akan mengambil sampah, memungut sampah supaya lingkungan ini bisa bersih. Bagaimana? Cara menjaganya kalau lingkungan kota seperti apa? Merawat. Dengan cara seperti apa? Mengambil sampah yang berserakan. Ada lagi? Piketnya yang niat. Jadi tidak harus sampah yang terlihat yang kamu lewati yang dibersihkan, tapi di pojok-pojok daerah yang biasanya kamu selipkan dibersihkan dengan jauh sampai kamu gak mau mengambil sampah yang
menjatuhkan sampah. Caranya cuma itu saja, simpel. Kalau kalian tidak mau telah dikotor, ya jangan membuang sampah. Kalau tidak mau memungut sampah, ya jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Terus, apa kira-kira tindakan yang akan kalian lakukan ketika kalian menemukan sampah? Memungut, mengambil, membuang ke tempat sampah. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Guru kemarin sudah membahas terkait dengan menyadarkan dan menumbuhkan rasa peduli kalian terhadap menjaga lingkungan, yaitu dengan cara membuat program si Puspita. Puspita itu adalah biasanya itu dibuat untuk menanyakan seorang siapa. Nah, siapa? Puspita itu berarti nanti siapa yang akan terlihat seperti bunga. Nah, kalau bunga itu biasanya kan banyak penggemarnya. Ya, selain cantik warnanya baru juga, dia juga menghasilkan yang namanya sebesar yang bisa oleh dijadikan madu. Nah, sama dengan lingkungan. Kalau lingkungan bersih, pasti semuanya akan merasakan apa yang dirasakan. Udara segar, lingkungan bersih